Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menggunakan video pembelajaran jarak jauh. Jadi walaupun kondisi kita di rumah kan, kita masih tetap bisa belajar. Pastikan kalian nonton video ini ada di rumah masing-masing. Tujuan dari diliburkannya sekolah adalah kalian tetap berada di rumah. Apa susahnya? Sekarang kalian tinggal di rumah, nggak nongkrong, tidak jalan-jalan, tidak motor-motoran, tidak naik gunung, kemudian tidak ke mall, tidak kemana-mana. Itu kita bisa lakukan nanti kalau mudah-mudahan secepatnya wabah atau virus ini cepat berlalu dan kita semua dalam keadaan sehat, kembali ke dalam kondisi yang seperti biasanya saja. Baik, di video pembelajaran kita kali ini tolong disimak sampai tuntas karena di akhir video kita akan melihat atau tugas yang harus dikerjakan ini ada di posisi video akhir. Jadi tolong disimak proses pembelajaran mode jarak jauh kita kali ini. Ya, membahas yang telah lalu bahwa di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang aplikasi pengolah tulisan, atau kita di sekolah sering membuka Microsoft Office Word atau di WPS juga. Kita buka file yang telah kita kerjakan di sekolah, mulai dari praktikum 1, praktik 2, kemudian praktek 3, 4, 5, 6, sampai ada bahkan kelas yang praktek 7 sudah ada. Namun kebanyakan sampai praktek 5 dan praktek 6 yang lebih terfokus kepada editing surat menyurat begitu. Jadi pada kesempatan kali ini juga saya ingin membahas tentang edit surat, karena untuk beberapa kelas kemarin masih ada yang belum begitu rapih dalam pengetikan naskah surat ini, mulai dari pengisian titik 2 seperti ini, tidak sejajar begitu, kemudian titik-titiknya juga tidak sejajar, lalu hal-hal yang lainnya yang tidak rapi. Nah, kemudian juga ini ada garis, bagaimana cara membuatnya dan lain-lainnya. Kita mencoba membuka mempraktekkan apa yang telah saya ketik sebelumnya supaya lebih cepat. Bagaimana cara mengedit surat atau mengetik surat dengan serapih mungkin begitu. Nah, ini sudah saya ketik supaya cepat. Ini ada kop surat begitu. Jadi seperti di praktek 6 ini ada kop suratnya. Kemudian kita lihat posisinya berada di tengah, maka kita bisa edit dengan menggunakan rata tengah. Kemudian kita lihat lagi posisinya juga tidak sama fontnya, ada yang tebal, ada yang lebih besar. Kita edit, tapi sebelum itu kita ke remove after paragraph dulu, karena ini agak sedikit berhimpit dengan paragraf yang selanjutnya, tidak terlalu jarang seperti tadi. Jadi ini ada yang kemudian tebal, huruf dan lain sebagainya, kita bisa edit menggunakan ini di bold. Kemudian kalau kita ingin membesarkan tinggal pilih saja, disesuaikan. Kalau terlalu besar diperkecil. Lalu kemudian ini SMA nya juga dibesarkan. Nah, kemudian yang selanjutnya ini untuk alamat. Saya pikir
ini huruf kapital semua, padahal tadi tulisannya kecil, maka kita bisa edit. Nah begitu, jadi dari asalnya kapital menjadi biasa saja. Nah kemudian yang ini, yang bawahnya saya pikir semuanya jadi kecil, kita edit lagi saja jadi lowercase begitu. Kemudian untuk tahap yang selanjutnya, ini ada garis. Bagaimana cara membuat garis ini kita demonstrasi ulang. Ke insert, ada shape, kemudian klik yang lain, kemudian klik di mana kita akan buat, drag atau ditarik, jangan dulu dilepas mouse-nya sampai kira-kira lurus, baru kita bisa lepaskan begitu. Nah ini garis yang kedua kita bisa buat. Kita hapus saja yang pertama. Untuk masalah ukuran, selanjutnya kalian bisa bisa mengedit ini supaya tidak terlalu tebal atau mungkin kurang terlalu tebal. Di home, insert, ada format, kemudian ada shape outline, tinggal diklik, kemudian ada weight atau ya ukuran tebalnya begitu, disesuaikan mana kira-kira yang sesuai atau cocok. Juga pakai more, bisa diedit langsung berapa style dan lain sebagainya ya, kita supaya lebih cepat saja tinggal di ya oke sajalah. Kemudian untuk yang agak sedikit besar kita perkecil. Kemudian yang selanjutnya ada yang harus diedit, itu adalah ini surat pernyataannya, rata tengah, kemudian ada garis bawahnya, kita edit surat pernyataan ini. Yang pertama tadi kita posisikan harus di tengah, jadi ada rata tengah, diklik atau bisa menggunakan Ctrl E begitu di keyboard. Kemudian tadi yang selanjutnya ini ada garis bawah atau tebal juga, kita bold, perbesar sedikit, dan underline. Begitu. Kemudian yang selanjutnya tulisan yang bertanda tangan di bawah ini juga kecil kalau tidak salah, lowercase saja, Y-nya saja yang diperbesar, yang lainnya kecil. Nama. Nah kemudian di sini yang harus diperhatikan, bagaimana caranya membuat nama sampai ke titik 2 ini bisa sejajar begini, karena di praktek yang kemarin-kemarin masih banyak salah. Kita aktifkan rule kalau mau pembuktian ini betul-betul sejajar. Caranya mudah sekali, tolong disimak. Di sini nama dan kelas juga diedit dulu lah. Nah jadi tidak besar seperti tadi. Yang selanjutnya coba kita perhatikan di keyboard kita begitu. Di keyboard kita dengan seksama bahwa ada namanya tab gitu, ada namanya tab. Nah ini pinggir key ada tab. Di keyboard kalian nanti ketika praktek, posisikan kursornya setelah nama atau ketikan, kemudian di tab beberapa kali sampai di mana titik 2 yang akan kita ketik inginkan begitu. Kalau ini 2 tab ya sudah, kita shift titik 2 titik koma jadi titik 2 ya begitu. Kemudian untuk paragraf yang selanjutnya yang kelas juga harus sama 2 kali, berarti 2 kali tab, kemudian masih sama pakai titik 2 begitu, pakai shift titik koma. Nah sekarang kita kita cek lah ini sejajar atau tidak. Saya pikir ini sudah sejajar. Lalu kemudian kita membuat titik-titiknya. Ini sangat mudah sekali.
Titik-titiknya kita pakai titik-titik biasa saja. Ya, disesuaikan, bebas saja mau sampai mana, yang jelas rapi. Lalu kemudian kalau ingin cepat, jangan ditulis titik-titik lagi seperti ini, nanti bingung sampai mana. Kita copy saja ini di blok, begitu, di blok. Jadi supaya banyak titiknya sama, kita copy ke sini, kemudian kursornya taruh di bawah, lalu paste. Ini insya Allah sama jumlah titik-titik yang ada di atas dengan yang di bawah, begitu. Jadi titik 2 dan titik-titiknya ini pasti sejajar dan akan kelihatan lebih rapi. Ini yang kebanyakan pada praktek anak-anak tidak sampai seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ini menyatakan bahwa, begitu, yang ini juga tidak besar semua, kita lowercase, menyatakannya saja yang harus besar, M-nya saja. Kemudian yang selanjutnya adalah kita lihat ada ya, yang ini kita boldkan, tata tertib aturan sekolahnya, kemudian social distancingnya juga diboldkan, begitu. Mematuhi tata tertib termasuk selama 14 hari ke depan libur atau social distancing, begitu, atau lebih, bisa jadi minggu depan masih libur, kita tidak tahu. Yang selanjutnya kita lihat, adapun tata tertib, adapun aturan yang harus dipatuhinya. Ini kita rata tengahkan saja dulu, jadi supaya rata nanti dengan yang di bawahnya. Dan yang selanjutnya kita kecilkan saja dulu semua, karena memang kecil, tidak kapital semua. Adapun A-nya kurang, kita ketik. Adapun tata tertib antara lain, ya ininya besar. Kemudian ada tadi underline, garis bawah. Lalu yang selanjutnya kita melihat ini ada poin-poin, begitu ya, yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan aturan. Jadi ada berapa poin, kita blok saja, kemudian kita ke yang itu, bullet. Bisa pakai centang, bisa pakai apalah, terserah, begitu, atau bisa pakai nomor. Kita pakai nomor saja. Kemudian setelah diklik, ini akan otomatis nomor sendiri, tinggal kita edit, geser bagaimana rapinya. Kita bisa lihat ke ini, agak sedikit ke pinggir ya. Nah, kalau begini dirasa cukup, kita lihat tidaknya pakai, tidak keluar rumah jika tidak ada sesuatu yang penting, tidaknya dibesarkan. Kemudian yang kedua, menghindari kegiatan sosial yang melibatkan kerumunan orang, jangan nongkrong, jangan ngumpul-ngumpul, begitu ya, juga dibesarkan. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan, kebersihan diri selama di rumah, ini yang M-nya juga dibesarkan. Kemudian melakukan aktivitas berkualitas di rumah, misalkan membantu orang tua dan lain sebagainya. Poin nomor keempat, yang kelima, selalu menghidupkan smartphone untuk update terbaru mengenai tugas sekolah, juga dibesarkan. Yang terakhir, jika terpaksa keluar rumah, gunakan alat pelindung dan mencuci tangan ketika telah menyentuh benda asing, gitu. Yang selanjutnya ini juga diedit, apalagi
yang kurang. Kemudian ini ada titi mangsa yang bersangkutan yang melakukan tanda tangannya. Kita lihat, oh ini agak sedikit ke kanan begitu. Jadi kita bisa melakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu menggunakan tab begitu. Kemudian kita ini kan saja remove dulu, jadi supaya agak sedikit berdempet. Kita edit ininya, pamengpeknya besar, sayanya juga besar. Kemudian ya terakhirlah nama. Ini kita tab lagi sampai yang kita inginkan. Kemudian juga ini terakhir namanya di tab lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau nanti tanda tangannya ada dua, ada yang sebelah kiri, sebelah kanan. Misalkan kalau ada ketua dan sekretaris, kita pakai tabel saja begitu dengan menggunakan dua kolom. Tadi misalkan kita mau isi dengan sekretaris, kemudian sekretarisnya siapa, misalkan begitu ya. Sekretarisnya misalkan Faujan atau ABC lah begitu ya. Kemudian ketuanya misalkan Dikri atau ya siapalah, EFG begitu ya. Lalu yang terakhir kita hilangkan ininya, bordernya atau garis tabelnya dengan no border. Jadi insya Allah ini ada di posisi tengah-tengah, tidak akan terlalu ke kiri, tidak akan terlalu ke kanan. Posisinya sudah sangat pas di tengah. Itu kalau dua tanda tangan. Tapi kalau satu tanda tangan ini bisa pakai tab saja begitu. Sekian barangkali video pembelajarannya. Kemudian untuk tugasnya, kalian cukup komen video ini dengan menyebutkan hadir, nama, kelas. Kemudian sebagai bukti kalian screenshot video ini lalu kirimkan ke nomor WA yang insya Allah saya akan cantumkan di deskripsi video. Sekali lagi, screenshot kemudian kirimkan ke nomor WA yang ada di video deskripsi kita kali ini. Yang terakhir, saya berpesan tetap ada di rumah. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.